Di saat mau melakukan disiplin mengelola uang, luangkan waktu yang cukup untuk berpikir dengan jernih, ini saya mau mengalokasikan uangnya seperti apa. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tips KPR untuk yang penghasilannya masih belum gede. Oke, kita langsung mulai saja ya. Tips pertama adalah kita itu harus disiplin untuk mengelola uang. Kenapa prinsip disiplin ini perlu segera dilakukan? Karena ini harus dibiasakan sedini mungkin. Karena balik lagi, kalau misalnya memang kita nggak terbiasa mengelola uang dengan disiplin, dikit-dikit ngelirik, oh ada Harbolnas, oh ada diskon apa, segala macam, kita tergoda dan kita belanja. Ini kedepannya kita akan susah untuk memiliki kedisiplinan diri yang cukup. Padahal kalau kita bicara soal beli rumah, apalagi menggunakan KPR, ini kan buat nabung DP-nya aja, buat nabung uang muka, itu sebenarnya perlu disiplin tinggi. Apalagi nanti pada saat udah ngelakuin KPR-nya, itu perlu disiplin yang lebih tinggi lagi. Karena pada saat kita perlu bayar angsuran, itu kalau kita nggak disiplin, alokasiin uang buat bayar angsuran, ya itu rumah bisa melayang gitu. Bisa dibilang memang punya kamu, tapi kan kamu belinya ngutang. Nah, kamu masih ngutangnya masih besar ya. Yang mana rumah tersebut juga dijaminkan sebagai jaminan utang, ya ujung-ujungnya ya kalau kamu nggak berhasil bayar hutang kamu dengan baik, itu rumah bisa melayang gitu, bisa dilelang atau dijual oleh bank. Nah, jadi penting banget ya untuk teman-teman membiasakan diri punya disiplin untuk mengelola uang sedini mungkin. Disiplinnya adalah sisihkan sebagian, entah itu untuk DP rumah atau itu untuk investasi dan lain-lain gitu. Untuk perencanaan keuangannya kamu bisa ngedengerin lah prinsip-prinsip dari perencanaan keuangan yang udah banyak banget di sana sini ada, di Instagram, di YouTube, di mana-mana ada. Nah, kondisi lain yang terkait dengan disiplin kelola uang ini adalah kita juga mesti menjaga kebiasaan kita. Salah satunya adalah mencari alasan, excuse. Nah, mentang-mentang nih penghasilan belum gede, ya emang susah lah, kan penghasilan saya belum gede, ya buat ini itu ya susah gitu, nggak ada alokasinya. Ini dikhawatirkan nanti kalau misalnya penghasilannya sudah bertambah menjadi lebih besar, jangan-jangan ini jadi satu kebiasaan buruk yang terbawa juga. Nah, jadi tolong teman-teman di saat mau melakukan disiplin mengelola uang, luangkan waktu yang cukup untuk berpikir dengan jernih dan untuk berpikir secermat mungkin, ini saya mau mengalokasikan uangnya seperti apa. Ini pasti harusnya ada sisa. Gitu. Tapi kalau memang benar-benar nih sampai nggak ada sisa nih, karena misalnya memang penghasilannya sangat-sangat kecil dan minim sekali, cobalah membuat satu prinsip. Dengan kondisi penghasilan sekarang, saya masih belum bisa nabung. Tapi pada saat nanti saya dapat kenaikan gaji, nah kenaikan gaji itu saya pasti akan alokasikan untuk nabung atau investasi. Nah, kita lanjut ke tips berikutnya ya. Ini teman-teman perlu banget untuk berhitung dengan sangat jeli. Nah, kenapa saya bilang mesti berhitung dengan sangat jeli? Karena kita perlu tahu, kalau kita punya penghasilan sekian, XX, misalnya 5 juta atau 10 juta gitu. Nah, ini bocornya di mana? Nah, jangan-jangan bocornya ini bocor halus, nggak kedeteksi. Contoh, kayak kebiasaan sederhana gitu. Misal, suka ngopi yang harganya 20 ribuan, 30 ribuan. Ya, itu kan lebih murah dibanding kopi Star XXX itu yang harganya 50 ribuan. Wah, ini kan lebih hemat gitu. Dan itu jadi satu habit gitu loh. Setiap hari pasti beli kopi itu, 20 ribu, 30 ribu. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah, ini 20 ribu, 30 ribu per hari. Kalau dilakukan 1 bulan berturut-turut, totalnya jadi berapa? Dan kalau ini jadi 1 tahun, totalnya jadi berapa? Nah, teman-teman berpikirlah dengan lebih logis dan pertimbangkan dengan lebih baik-baik lagi. Uang yang segini, yang setahun dialokasikan buat kopi itu, sebenarnya menurut teman-teman cukup layak nggak sih?
Saya sih berharap teman-teman bisa lebih bijak ya. Apalagi kita pernah melalui masa pandemi yang benar-benar bikin semua orang sulit gitu. Dan kondisi ini kan teman-teman tahu berkepanjangan gitu. Jadi lebih baik kita bisa semaksimal mungkin nih uang yang ada di tangan kita alokasikan dengan baik dan kita kelola dengan baik. Jangan ya sedikit-sedikit tergoda untuk belanja ini itu, atau sedikit-sedikit bocor halusnya ya seperti itu. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang berapalah itu harganya gitu. Intinya saya mau teman-teman di sini supaya ngerti dan ngeh banget bahwa apa yang teman-teman biasakan untuk belanjakan sehari-hari maupun jadi seminggu, sebulan, itu nilainya bisa jadi signifikan. Jadi harap berhati-hati dengan bocor yang halus. Nah, orang kaya itu udah pasti dia jeli banget soal duit. Nah, kenapa? Karena dia pasti punya concern. Ini duit saya menghilang kemana? Keluar kemana? Ini apa aja yang jadi biaya? Itu adalah satu habit yang sangat biasa dimiliki oleh para orang kaya. Kecuali kalau kaya dadakan. Enjoy-nya cuma 2 tahun atau 3 tahun. Terus sudah balik lagi ke kondisi awal. Bahkan nggak sedikit yang lebih buruk.